Bermusik hanya bermusik di atas panggung aja, Kang. Itu peran saya gitu. Tapi ketika di bawah panggung ya menjadi rakyat sipil lagi aja. Ketika di rumah ya perannya jadi kepala rumah tangga yang baik. Kata-kata adalah mantra, kata-kata adalah doa. Tiba-tiba di situ ada sebuah cahaya yang masuk ke dalam diri saya. Apa yang kita jalankan semua pasti ada konsekuensinya, nggak mungkin tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Izinkan saya Kang Wira untuk menyampaikan program Cenayang. Cenayang kali ini episode pertama kita kedatangan tamu yaitu Paki, atau yang biasa dipanggil Paki itu Papa Vicky Mono, salah satu vokalis Nusantara yang mencekam. Izinkan saya sekali lagi menyampaikan Cenayang itu adalah cerita Nara Yayan Ngariung, yaitu cerita dalam bahasa Indonesia, Nara hal Sansekerta, umpama seperti Sansekerta Yayan dan Ngariung itu berkumpul. Jadi hari ini Kang Wira akan membahas sedikit tentang vokalis the best di Nusantara, yaitu Vicky Mono. Kasih aplaus dulu teman-teman dong, Vicky Mono. Segan, Kang. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Aduh. Makasih banyak nih Kang Wira udah ngundang Paki ke program yang pertama Cenayang. Seneng bisa diundang di sini, bisa diskusi sama Kang Wira, sama teman-teman produksi di belakang sana juga. Terima kasih banyak, luar biasa. Kang Wira mau nanya, jadi apa sih ini sekarang kesibukan Paki ini di dunia perindustrian musik ini? Kesibukan bisanya main musik sih Kang ya. Jadi main band sama alhamdulillah diamanahi bisa main musik, dan sekarang bareng sama Dead Squad. Terus alhamdulillah juga lagi ngegarap brand kacamata. Sebenarnya udah lama brand kacamata Tesma. Terus ya sekarang lagi sibuk puasa sih kan. Puasa hari ke-7 ya? Aman semua lancar ya? Insya Allah Kang, insya Allah. Kayak teman-teman semua di sini kan puasanya lancar semua, nggak ada yang nggak lancar. Bukan begitu bukan? Pagi. Ya kan. Kang Wira mau nanya sedikit dong tentang arti Nusantara. Wah. Nusantara kan luas ya Paki ya? Arti Nusantara. Ini ya Kang ya, maksudnya karena interpretasinya sangat luas ya tentang Nusantara, tapi buat Paki Nusantara itu adalah manusia sih Kang. Manusia ya, manusia layaknya manusia, bukan jelema dibilangnya. Kalau manusia adalah jelma tuh wujud. Jelma tuh wujud. Ya, karena ya manusia itu adalah kesempurnaan mungkin ya maksudnya, tapi ya menuju situ karena susah untuk menjadi manusia gitu kan. Luar biasa loh, Nusantara itu sebuah yang ekspektasi luar biasa dari seorang vokalis the best di Nusantara ini. Terus apa nih yang Paki akan lakukan di dunia perindustrian musik ini nih? Apa nih yang lagi Paki mau jalani di khususnya apa tadi band Dead Squad ya? Ya alhamdulillah. Wah ini dia nih. Kalau kita ngobrol tanpa kopi hitam belum manja gitu ini kan. Kopi ini terbest nih. Ini kopi tutung. Kopi tutung. Kopi hitam. Terima kasih bro. Ditampi ya Kang ya? Yuk mangga. Ditampi semuanya. Ayo mangga. Tadi apa ya Kang ya? Yang lagi di ini ya? Iya, yang lagi sibukan sama Dead Squad. Paling kemarin kita alhamdulillah ada tour Kang di Filipina, dan sebelumnya kita Filipina ya? Filipina sebelumnya kita biasa. main di Hammersonic, festival besar di Indonesia. Terus dapat kesempatan slot ngebuka band-band besar ya, seperti Slipknot, Trivium segala macam. Alhamdulillah. Luar biasa. Dan ya di situ banyak sekali hikmah ya maksudnya, karena luar biasa. Bermusik pun ternyata sesuatu yang bisa dimaknai untuk saya pribadi gitu ya. Bermusik hanya bermusik di atas panggung aja Kang, itu peran saya gitu. Tapi ketika di bawah panggung ya menjadi rakyat sipil lagi aja. Ketika di rumah ya perannya jadi berusaha untuk menjadi
kepala rumah tangga yang baik. Luar biasa. Kesibukannya itu. Tapi memang Paki kalau Kang Wira lihat tadi sebelum mulai ya, Kang Wira lihat sedikit, memang Paki itu berbeda banget ya di atas panggung dan di kesehariannya pun juga sangat berbeda ya gitu ya. Apa yang membuat Paki kayak gitu ya? Saya juga nggak paham kan. Saya juga nggak paham. Karena kayak sesosok berbeda aja sih di panggung Paki dan aslinya itu sangat berbeda. Ya mungkin memposisikan itu sih Kang, karena ketika dapat tanggung jawab untuk menyuarakan sesuatu ya berusaha mendalami itu gitu Kang, karena ketika di atas panggung ya berusaha menghibur dan ternyata dihibur balik sama energi penonton yang datang dan ya berusaha mendeliver itu gitu Kang, karena apa ya Kang ya, karena sebuah ternyata setelah ditelaah gitu bermusik dan segala macam banyak makna yang luar biasa gitu Kang, karena saya meyakini sebuah kata-kata adalah mantra, kata-kata adalah doa, kata-kata adalah sebuah ucapan yang bisa merubah secara psikologis orang, mudah-mudahan gitu, karena tujuannya ke situ gitu Kang. Setelah ini ya bergulir dengan waktu gitu Kang, karena bukan hanya sekedar bermusik, bukan hanya sekedar memainkan nada atau apapun itu, tapi banyak sekali makna yang bisa dilontarkan gitu Kang, dan bukan hanya saya melontarkan, ternyata banyak sekali juga sesuatu yang masukan atau apapun itu dari audiens, dari fans ya, bukan fans lah, kalau fans terlalu inilah Kang, dari teman-teman semua yang datang. Itu sih Kang. Oh, jadi memang energi itu Paki juga rasakan juga ya berarti ya, kekuatan energi itu berarti ada ya? Betul Kang, karena energi positif, energi negatif, di mana kita harus lepaskan energi positif, di mana kita harus lepaskan juga energi negatif, yang akhirnya kita harus menjalani si energi tersebut. Ya, karena ketika manggung tuh yang datang kan dari nggak tahu dari mana itu kan. Betul. Mereka tuh membawa rasanya masing-masing ya. Mungkin ada betul. yang sedang di rumahnya sedang apa dan datang ke situ satu tujuan untuk bersenang-senang, untuk melepaskan sesuatu ya, maksudnya pelipur lara mungkin bisa dibilang itu, tapi tugas kita adalah yang menghibur mereka, umumnya seperti itu, tapi ternyata di kita ternyata dihibur balik gitu kan, dan itu menjadi energi yang sangat luar biasa gitu, dan itu mungkin yang menjadi trigger kenapa berbeda ya gitu. Dan saya pun sampai sekarang masih bertanya kenapa kalau ngeliat video gitu, oh ada perbedaan, tapi itu emang nggak diskemakan gitu, itu mengalir aja gitu kan, mengalir ya, based on referensi juga mungkin ya, apa yang harus saya lakukan di atas panggung gitu kan. Terus Paki, Kang Wir mau nanya, mengingat cenayang ini adalah sebuah kata. Oke. Cenayang adalah sebuah kata. Orang kalau sudah mendengar cenayang, pasti ada aja tuh yang aneh-aneh. Terutama ya di generasi kita, mungkin kalau generasi Z mereka nggak terlalu rungsing sama cenayang tersebut kali ya. Kang Wir ini pengen tanya, Paki pernah ngalamin hal-hal kejadian aneh apa yang bikin Paki ngerasa, wah iya bener loh, ternyata itu ya. Gitu loh. Karena kan setiap orang pasti punya merasakan hal masing-masing. Kita nggak ngomong di mistis di sini, tapi memang apa yang kita rasain itu kan bisa kebawa. Kayak misalnya salah satunya kalau kita merasa, duh, kok gue ada di tempat ini ya? Gue lagi ngobrol ya sama lu ya, kayak gue pernah dejavu deh. Iya, kayak gitu-gitu ya. Pernah ya Paki ngerasain hal seperti itu? Nah, ya sekalian sharing juga sih Kang ya. Karena saya pun belum menemukan jawabannya gitu. Oke. Jadi beberapa hal tuh sempat saya ignore zaman ya mungkin dari SMP gitu Kang ya. Menemukan hal yang bisa dibilang kurang masuk ke logika gitu kan. Tapi satu sisi ada apa maksudnya gitu kan ya, baru mentafakuri kemarin sebenarnya. Jadi waktu SMP tuh kayak kalau misalkan masuk kamar saya tuh jadi masuk dulu ke gudang Kang. Masuk ke gudang terus saya sedikit berselok lah, saat itu kan masih ada gebetan gitu kan ya zaman SMP. Dan ketika berselok ketika berselok di kaca itu kan mantunya tuh ke ruangan yang gelap gitu kan. Tiba-tiba di situ ada
sebuah cahaya yang masuk ke dalam diri saya. Nggak tahu sih Kang itu ya, maksudnya percaya atau tidak percaya, tapi saya mengalami itu Kang. Mengalami itu, dan itu beberapa kali berturut-turut sampai 3 kali Kang. Dan saya nggak apa namanya, nggak mencari itu apa, dan saya juga nggak berusaha untuk sharing sama siapapun karena takut disangka lu aneh Fik gitu. Kadang kan orang nggak bisa terima apa yang kita rasain, apa yang kita, sama aja lah pasangan pun juga akan seperti itu kan. Kadang kita lagi capek abis manggung, terus tiba-tiba ya musuh ini gitu kan, sama kan, itu kan belum, dia nggak bisa merasakan itu kan gitu. Begitupun juga mungkin Paki zaman dulu sama seperti itu. Iya Kang, betul banget sih. Jadi saat itu hanya menjadi konsumsi buat saya pribadi. Nah setelah itu tuh banyak sekali kejadian-kejadian yang saya selalu berbicara dengan diri saya sendiri gitu. Ketika ada melakukan sesuatu tuh saya seperti berdoa, seperti berkomunikasi gitu sama diri. Karena apa ya, saya tuh nggak, saat itu setelah ditelaah tuh nggak terlalu banyak untuk berpikir atau mempunyai cita-cita yang sangat tinggi Kang. Jadi simple gitu, hanya simple aja berjalan, mengikuti apa yang ada saat hari itu gitu. Tapi ternyata dipertemukan dengan hal-hal yang di luar itu gitu Kang. Ya seperti dikasih kesempatan untuk bermusik gitu dengan beberapa band besar di Indonesia gitu, dan sama sekali nggak ada mimpi untuk sampai sana pun, tidak ada mimpi. Cuman ketika ada di posisi itu, saya bertanya sama diri, ada apa ini maksudnya gitu kan. Dan di selang itu tuh saya banyak sekali bermimpi kan. Bermimpi itu sering banget mimpi, dan nggak tahu saya pun makna mimpi itu apa sih gitu kan. Mimpi itu apa sih? Yang bisa saya lakukan adalah diskusi dengan diri dan berdoa. Gitu. Dan ada beberapa kali yang sempat kejadian, mungkin bahasanya dejavu gitu. Dan kayak gini gitu, kayak kita kayak pernah kayak gini ya. Dan setelah ini tuh ada yang sempat serpihan-serpihan ada di memori gitu. Setelah ini tuh kita kayaknya minum kopi deh gitu, misalkan ya gitu lah kan. Apakah itu jadi sebuah pertanyaan Paki bahwa kok bisa gini ya, kok bisa gitu ya gitu? Betul. Ada nggak sih ada dalam diri ya? Sangat Kang, sangat ya, mencari gitu, maksudnya ada apa ini benar atau salah gitu kan, dengan seperti ini. Cuman yang saya lakukan, yang bisa saya lakukan adalah mensyukuri apa yang sudah diberikan, mungkin visual secara ya mungkin mimpi ada segala macam, tapi itu bukan jadi sebuah hal yang apa ya Kang ya, yang bisa didiskusikan dengan teman dekat, bahkan dengan orang tua sendiri gitu. Itu bisa hanya untuk ini mungkin spion ini, sebelum kita ngelakson nih harus ngeliat dulu spion, lebih waspada aja gitu sih Kang. Wah, to be honest teman-teman, kita dapat cerita dari Kang Paki ini, kayaknya nggak perlu pakai Kang, kalau udah Paki mah Papa Vicky soalnya kan ya. Cerita dari Paki bahwa Paki pernah mengalami hal yang mungkin teman-teman juga pernah mengalami, hanya berbeda gitu, ataupun mungkin lebih gitu. Jadi semua itu adalah anugerah apa yang kita terima, apa yang kita rasakan, kita nikmatin, kita syukuri, dan nomor satu kita harus berdoa sama yang di atas, sama yang Maha Kuasa lebih tepatnya. Menurut Paki nih, kamu pengen tanya, kalau menurut Paki cenayang, ya cenayang, arti kata cenayang itu apa sih? Karena apa? Karena Kang Wira pengen tahu juga dari teman-teman, persepsi orang ini kan pasti berbeda-beda ya kalau untuk cenayang ini ya. Jadi dari Paki, cenayang itu apa sih Paki? Cenayang, ya cenayang kalau ini sudut pandang saya Kang ya, pasti kan orang beda-beda, makanya salah saya gitu. pengen tahu di obrolan cenayang ini apa sih cenayang itu gitu. Ya umumnya kan sebenarnya orang pintar ya Kang ya. Tapi kan orang pintar itu butuh belajar gitu ya. Orang butuh belajar, butuh berproses dan segala macam. Betul. Satu sisi kalau menurut saya sederhana, cenayang itu sesuatu, semuanya sebenarnya cenayang Kang. Semuanya dikasih anugerah. Ketika kita diberikan nafas dunia ini, semuanya adalah mempunyai kesempatan menjadi seperti itu. Tinggal kitanya mau atau tidak gitu kan. Yang menurut saya itu adalah anugerah, apapun
bahasanya, cuman kan mungkin ada sudut pandang mungkin di era sekarang gitu kan ya. Ya punten ya gitu maksudnya. Mohon maaf karena bisa secara asumsi itu seperti yang negatif gitu kan. Cuman kan itu pilihan ya Kang. Tapi buat saya pribadi adalah semuanya itu adalah cenayang. Karena cenayang untuk keluarganya, cenayang untuk teman-temannya, saudaranya, lingkungannya. Ya itu dari sudut pandang saya sih Kang. Oke. Luar biasa jawaban dari Paki, global sekali dan kita mendapatkan jawaban yang luar biasa. Gitu. Paki, Ya kan? kami pengen tanya, Paki tahu ini siapa nggak? Beliau ini Paleo. Betul. Beliau Paleo. Paleo Lumanto. Paleo Lumanto. Betul. Dulu kalau nggak salah sempet dia di Bandung kan ya? Iya, sempat awalnya beliau di Bandung memang betul. Jadi saya dapat lukisan ini karena diminta sama istri dari almarhum dan keluarga untuk saya pegang dan saya sangat merasa terhormat bahwa masih ada masih ada kesempatan untuk mengenang beliau. Kenapa? Karena kita masih bisa lihat beliau di lukisan ini ya. Walaupun memang lukisannya yang buat orangnya pun masih ada gitu. Orangnya masih ada dan ini sesuatu lukisan yang sangat unik ya Paki ya. Kalau kita bisa lihat ya Paki ya. Di atas ada yang jaga dan beliau ini seperti ruh ditarik dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 Kang ya? Betul. Ya. 7 dan dijaga oleh naga emas. Beliau itu adalah sosok panutan buat saya. Gitu. Almarhum ini sosok panutan buat saya. Gitu. Nah, satu lagi Paki. Pertanyaan dari saya pengen nanya. Boleh dijawab, boleh enggak? Ya. Boleh dijawab, boleh enggak? Jadi ada pertanyaan dari saya. Apakah Paki tahu dan percaya adanya Joyoboyo? Mungkin Paki pernah baca atau apa? Pernah baca sih, karena itu pun tapi tidak terlalu menelisik terlalu dalam Kang. Ya. Itu pun pas nggak tahu cocokologi atau gimana ya Kang. Betul. Cuman ngelihat di explore di Instagram gitu kan. Betul. Saat itu juga ketika periode yang lumayan sangat gelap, sangat mencekam di era-era pandemi kemarin. Dan banyak berita-berita tentang ramalan itu gitu kan. Kalau saya pribadi itu menjadi sebuah ya tadi Kang kewaspadaan dan segala macam karena kalau kita berbicara tentang Nusantara ya kita berbicara tentang leluhur ya Kang ya. Betul sekali. Dan semua itu menjadi reminder buat kita untuk apa yang akan terjadi gitu ke depan sana ya. Setidaknya kita hanya bisa berpasrah, bertawakal sama yang Sang Maha Skenario alam semesta ini. Betul. Saya percaya. Percaya? Saya percaya. Luar biasa loh Paki, percaya loh. Tapi Paki juga pun berarti membaca itu ya? Membaca kan, tapi nggak terlalu mendalam kan. Oke. Saya pengen tahu sih karena buat saya Joyoboyo agak unik ya. Kenapa? Karena beliau sudah mentafsirkan, beliau sudah mengingatkan sampai tahun 2100 kalau saya nggak salah. 2100 ya. 2100 itu akan terjadi seperti ini. Berarti kan kita memang sudah diingatkan. Ya, kalau kita ambil apapun itu bentuknya, mau kitab, mau apapun, sebenarnya ini pun cerita yang memang sudah disiapkan untuk kita semua. Jadi kita di sini memang sudah disiapkan untuk agar berwaspada, mau mengambil jalan A tahu apa, mau mengambil jalan B tahu konsekuensinya seperti apa gitu ya. Berarti kan kita sudah diingatkan. Tinggal kita mau menjalankan atau tidak. Gitu ya, karena lebih Paki ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih udah menyaksikan Cenayang. Terima kasih juga buat Paki yang sudah hadir di acara Cenayang ini. Sama-sama Kang, makasih banyak. Mohon maaf jika ada
kata-kata yang terlalu berlebih, ya mohon dimaafkan karena saya jauh sekali dari sempurna, Kang. Enggak lah. Dari sini kita banyak belajar bahwa Paki beliau itu adalah vokalis panutan Nusantara. Wah, Jadi beliau itu memang wajar banyak sekali pengikutnya. Apa ini? Pasukan ya? Pasukan ya? Berarti ya, pasukan ya. Teman-teman ya, pasukan ya. Jadi bahwa beliau mempunyai banyak juga pasukan dan beliau sudah disiapkan untuk memimpin pasukan-pasukan tersebut. Jadi dari sini kita belajar banyak sekali teman-teman bahwa arti dari Cenayang, bahwa arti dari Nusantara tadi kita ambil dari Paki dan juga kembali lagi tadi saya mau ambil quotes dari Paki bahwa apa yang kita jalankan semua pasti ada konsekuensinya, nggak mungkin tidak. Hanya saja kita harus berani mengambil resiko tersebut dan kita sudah disiapkan, kita tahu mesti ngapain. Mohon izin saya Kang Wira undur diri. Jangan lupa teman-teman untuk terus saksikan Cenayang dan kita akan panggil beberapa narasumber-narasumber yang luar biasa dan juga kita akan minta teman-temannya Paki mungkin datang ke sini ya, gerombolan pasukan-pasukan itu ya. Terima kasih Paki. sama Kang teman saya. Sami-sami, saya yang terima kasih banyak. Oke teman-teman, terima kasih semuanya sudah menyaksikan Cenayang, program yang akan hadir setiap malam Jumat tepatnya jam 12. Jangan lupa malam Jumat setiap jam 12. Saya Kang Wira undur diri, izin pamit. Jangan lupa patuhi selalu peraturan lalu lintas, jaga keluarga di rumah, sayangi teman-teman kalian di sekitarnya, jangan lupa selalu berdoa. Izin pamit, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cenayang.